Jadi susternya ngomong, "Ibu, ini obatnya nggak ada kok di sini." Kakaknya juga ngomong gitu, "Nih kamu kenapa sih? Nggak ada obatnya di sini. Suster siapa yang kamu maksud?" Ngomong gitu ya kan. Mereka berdua nih bingung. Masa nggak ada? Nah, berdebatlah mereka di situ. Tadi ada kok diperiksa. Nah, makin bingung nih sini nih. Lalu saya tadi diperiksa sama siapa? Tiba-tiba dia langsung merinding dan ketakutan. Ini kenapa? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Baik, pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Ini datangnya dari seorang Nining, wanita, maksudnya wanita bernama Nining. Waduh, adalah kisah nyataku pada saat masuk rumah sakit. Oke, gimana ceritanya? Cek kita. Ini adalah pernikahan keduanya si Nining dan suaminya juga udah pernah menikah. Jadi mereka ini duda ketemu janda. Nah, si Nining tinggal di rumah mertuanya dia, dikarenakan mertuanya ini sangat-sangat sayang sama suaminya si Nining ini. Karena kenapa? Suaminya si Nining ini anak yang manja dan anak yang terakhir. Jadi kakaknya suaminya itu udah nggak tinggal di rumah situ. Nah, saking manjanya ini sama mamanya, kan si Nining itu nggak boleh masak. Bukan hanya masak aja, nggak boleh buatin air panas untuk suaminya dia. Heran gak sih? Iya, heran emang. Jadi ada nih suatu ketika si Nining mau buat air panas untuk suaminya dia. Dibuatin lah sama si Nining, dikasih nih sama suaminya. Nah, mertuanya lihat, terus negur nih si Nining, ditegur nih si Nining sama mertuanya. Aku udah bilang sama kamu, jangan buatin air panas, nanti ibu yang buatin air panasnya, kamu nggak usah. Ngomong gitu, ditegur kayak gitu nih si Nining. Gak apa-apa bu, sekali-sekali saya buatin untuk suami saya, nggak usah. Ngomong gitu nih sama si Nining, bentak dong. Nah, si Nining sampai pada saat itu bener-bener gak ada kerjaan, dia udah boring di situ. Nah, pada suatu ketika dan nih satu gelagat suaminya yang gak biasa pernah dia lakuin, yaitu kalau ke kamar mandi bawa handphone. Nah, handphonenya itu dipakein kata sandi, password gitu. Itu gak biasanya. Nah, mulai curiga si Nining nih. Sebenarnya dari tinggal di rumah aja itu udah kesel ya, apalagi digituin gitu. Dia mulai curiga nih sama suaminya. Loh, kok handphonenya dibawa ke kamar mandi gitu, dan dia ngelihat handphonenya itu dipakein kata sandi. Suatu ketika suaminya lupa nih bawa handphonenya ke kamar mandi, ditaruh di atas meja. Nah, si Nining buru-buru ngambil tuh handphone. Jadi pas suaminya keluar dari kamar mandi, dia ngeliat dan panik nih, di handphonenya di tangannya si Nining. Panik ya, lah kok handphone saya di tangan kamu, sini kembaliin sama saya, gitu nih sama suaminya dia. Enggak, kamu buka dulu nih handphone kamu. Ternyata si Nining ngeliat ada pesan masuk di handphonenya dia, yaitu nama cewek nih masuk gitu, tapi dia nulis pesannya itu P doang gitu. Cepat buka nih handphonenya. Suaminya nggak mau, nggak usah, sini kembaliin gitu. Ngapain sih maksa-maksa orang muka handphone gitu. Kamu nggak mau handphone ini dibuka gitu ya kan, kamu nggak mau buka nih handphone gitu. Karena si Nining maksa dan suaminya itu nggak mau nurutin, dia lari ke kamar mandi. Si Nining lari ke kamar mandi dan siram tuh handphone, dan di apa namanya? Apa sih? Pucek-pucek gitu. Ya apa maksudnya? Kamar mandi, handphone itu dihancurin sama dia dan disiram pakai air. Jadi pokoknya tuh nggak ada tuh riwayatnya tuh handphone, pokoknya hancur pokoknya tuh handphone. Nah, setelah itu mertuanya ini datang
Ning, ada apa? Kok berantem sama suami kamu? Apa yang kurang? Ibu adain, ngomong gitu. Kebetulan nih mertuanya ini cukup berada gitu. Jadi apa yang mau diinginin sama si Nining tuh bakalan dibeliin sama dia, pokoknya kebutuhannya itu dipenuhin lah gitu. Jawab, enggak Bu, saya enggak mau tinggal di sini lagi Bu, saya ingin pergi. Nah, si Nining pergi dari rumah itu dan dia ngekos. Tapi pada saat dia ngekos, si suaminya ini nggak kunjung tiba untuk menjemput si Nining. Hanya mertuanya nih yang datang. Ning, kamu nggak niat pulang gitu? Kamu di sini sendiri, kesian gitu. Kamu pulang aja. Jadi jadi mertuanya ini yang ngebujuk, tapi suaminya tuh nggak pernah datang. Suatu ketika bibinya si Nining itu menjenguk dia ke kosan. Nah, pada saat menjenguk, tiba-tiba si Nining jatuh pingsan. Nah, bibinya panik. Ada apa nih? Ada apa? Nah, pas dicek ternyata si Nining itu hamil. Hamilan si Nining ini diketahui sama mertuanya dia, diinformasikan lah sama mertuanya dia. Tapi masih tetap nih suaminya nggak ngejemput. Udah sebulan di kosan nih, tapi tetap nggak ngejemput. Setelah berjalannya bulan, udah sampai 7 bulan, tiba-tiba si Nining itu merasa sesak nafas, badannya bengkak. Bahkan sendal yang biasanya sering dipakai si Nining itu gak muat lagi di kakinya si Nining. Si Nining ini dilarikanlah ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit dicek, ternyata si Nining ini dia itu punya penyakit jantung. Ya, selain punya penyakit jantung, ternyata tensinya si Nining ini itu mencapai 200. Jadi si dokter ini menyarankan ini jantungnya udah parah, penyakit jantungnya udah parah, jadi harus dioperasi. Tetapi permasalahannya rumah sakit yang mereka kunjungi itu rumah sakitnya tuh belum lengkap. Jadi dirujuklah dia ke rumah sakit yang lebih bagus gitu, yang lebih lengkap. Pas dibawa ke rumah sakit yang agak gede, perlengkapannya bagus, di sana itu si Nining diperiksa lagi nih tensinya dia. Nah, ternyata tensinya itu mencapai 230/18. Itu tinggi banget tensinya dia dan jantungnya itu harus dioperasi. Nah, berdebatlah si dokter ini. Si Nining kondisinya udah benar-benar lemah, tapi dia masih bisa mendengar perdebatan dokter ini. Yang harus diutamakan tuh apa? Nurunin tensinya dia ini dulu atau buru-buru dioperasi gitu. Karena dokter menyimpulkan untuk cepat-cepat nurunin tensinya dia dulu dan segera untuk dioperasi. Alhamdulillah tensinya turun dan si Nining dibawa ke ruangan operasi. Nah, sebelum mau masuk ke ruangan operasi, tiba-tiba dia ngeliat ada nih satu sosok yang dia lihat, yaitu bibinya dia. Bibinya dia itu berdiri dekat pintu ruangan operasi. Dalam keadaan lemah, dia ngomong nih sambil didorong gitu. Bi, doain saya. Sampai-sampai susternya itu ngeliat dia, arah dia ngomong tuh kemana gitu. Jadi susternya ngeliat di situ nggak ada orang ternyata. Nah, setelah dioperasi dibawalah ke UGD. Jadi di situ dia nggak inget apa-apa lagi. Nah, pas sadar dia ngeliat ada suaminya di sampingnya dia. Ini suami kenapa baru datang? Jadi suaminya dialah yang menjaga di rumah sakit. Kenapa Anda baru datang? Hello. Jadi suaminya itu ngejaga di situ. Suaminya itu tiba-tiba nangis dan minta maaf. Dia ngomong, maafin ayah udah salah. Aduh, sumpahnya. Yeah. Orangnya legowo ya, dimaafin lah ya kan. Nah, sementara sebenarnya suaminya itu nggak pernah pulang dari rumah sakit. Jadi dia itu nggak pernah gantian. Sampai-sampai suaminya itu jatuh sakit. Ya Allah, kesian juga nih suaminya. Sampai jatuh sakit gitu di rumah sakit. Jadi si Nining ngomong, ya udah kamu pulang aja, nanti gantian sama kakak sepupu saya. Jadi nggak ada yang gantian sama dia. Aduh, kesian
banget. Diteleponlah si kakak sepupunya, si kakaknya si Nining nih, Kak mau ke rumah sakit nggak, kan gantian sama suami saya. Jadi kebetulan nih kakaknya langsung datang ke situ. Kenapa nggak dari awal sih, kenapa harus pas suaminya pulang, tiba-tiba si sosok bibinya ini datang ngelus-ngelus kepalanya si Nining. Nining kan lagi sementara tiduran nih, ngelus-ngelus kepalanya si Nining, ngipas-ngipasin si Nining gitu. Nah pas itu udah ngerasa lama gitu dia ketiduran digituin sama bibinya, dia ngeliat ya kan, tiba-tiba kakaknya ini datang gitu, bangun si Nining bangun gitu. Lah dia kaget, baru datang Kak. Iya, terus bibi kemana? Ngomong gitu, udah pulang. Dia nanya gitu sama kakak sepupunya, sama kakaknya gitu. Enggak, bibi siapa lagi itu? Bibi siapa? Ngomong gitu. Bibi si bibi yang ngejagain aku tadi kemana? Kakaknya itu kayak berusaha mengalihkan perhatiannya si Nining, dia nggak nanya tentang si bibi ini, karena memang kakaknya nggak tahu siapa yang dimaksud si Nining. Nah pada saat itu mertuanya ini telepon, katanya suaminya itu sakit, nggak bisa gantian gitu, sakit nih nggak bisa ke situ, bisa nggak kami yang ngejagain kamu nih, ngomong gitu mertuanya dia. Nggak usah bu, nggak usah ibu, nggak usah datang kemari, nggak apa-apa, suami saya biar aja di situ. Bu, di sini udah ada kakak saya, ngomong gitu ya kan sama si mertuanya dia. Nah kakaknya dia ini minta izin sama si Nining, saya mau keluar dulu, mau beli minuman gitu. Pas kakaknya keluar, tiba-tiba suster datang. Susternya itu, pagi ibu, saya mau ngecek keadaan ibu. Udah gitu susternya ngeluarin alat ya kan, alat untuk tensi gitu. Ditensilah si Nining, dan dia juga ngasih obat sama si Nining. Obatnya ditaruh di atas meja. Ibu jangan lupa ya diminum obatnya, ini obat jantung ibu, gitu susternya. Setelah itu keluarlah susternya. Nah pas keluar gitu, kakaknya itu datang dari beli minuman. Gak lama dari situ ada lagi nih suster lain masuk. Nah suster ini ngecek dia nih, ngasih alat juga, ngeluarin alat dan ngasih obat juga. Ini ngeliat suster kedua ini bener-bener bingung. Lah ini kok ada lagi susternya, perasaan udah masuk tadi, kenapa harus 2 kali periksanya gitu, bukannya sekali aja. Dia ngomong sama suster, sus tadi perasaan udah temennya meriksa saya deh, ngecek saya, bahkan dia ngasih obat sama saya, gitu si Nining. Tuh obatnya coba lihat ada di atas meja gitu. Tapi dia sambil nggak ngelihat ke atas meja, dia hanya ngomong gitu aja sambil rebahan baring gitu. Cari sama kakaknya ini sama susternya juga. Jadi susternya ngomong, ibu ini obatnya nggak ada kok di sini. Kakaknya juga ngomong gitu, nih kamu kenapa sih nggak ada obatnya di sini, suster siapa yang kamu maksud, ngomong gitu ya kan. Mereka berdua nih bingung, masa nggak ada. Nah berdebatlah mereka di situ, tadi ada kok diperiksa. Nah makin bingung nih sini nih, lalu saya tadi diperiksa sama siapa? Tiba-tiba dia langsung merinding dan ketakutan, ini kenapa, ngomong gitu. Nah setelah kejadian itu si Nining ini udah kayak mau ngelupain gitu, ya udahlah nggak apa-apa, mungkin kebetulan atau apa gitu, dia nggak ambil pusing udah. Nah pada saat jam 9 malam sepupunya kakaknya ini ketiduran. Dia itu mungkin capek dari kerja ke rumah sakit gitu, jadi dia ketiduran gitu, lagi main handphone. Tiba-tiba si Nining ini ngerasa haus, dibangunilah si kakaknya ini tapi nggak mau bangun. Pada saat itu masuklah 2 orang anak berlarian gitu. Ini anaknya siapa, lari-lari gitu berdua masuk ke dalam kamar mandi, ketawa-ketawa gitu. Nah si Agus ini masih tetap nggak mau bangun, kakaknya dia ya, si Agus namanya, nggak mau bangun, dibangunin nggak mau bangun. Karena sebenarnya si Nining ini nggak bisa bangun karena dia pakai urin bag, jadi dia nggak bisa bangun sendiri.
dilemparin lah si Agus ini pakai kertas gitu, bangun. Karena masih tetap nggak mau bangun, tiba-tiba si Nining teriak, bos bangun, bangun. Dan tiba-tiba si Agus kebangun. Ada apa? Coba cek, ada anak-anak lari ke kamar mandi. Ngomong gitu, anak berdua kamar mandi. Nah, pas si Agus ngecek ke kamar mandi, itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Besokan paginya mertuanya si Nining itu datang, dan si Nining minta pindah kamar karena dia itu merasa ketakutan di kamar itu. Oke, sekian dulu ceritanya si Nining. Semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.